Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu di sini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Budi, Rahman, Jufri sehat juga ya? Alhamdulillah semuanya sehat Ustaz. Oh ya, kebetulan Anda dapat amanah dari teman-teman. Mereka tanya semuanya kapan kita bisa mulai ngaji lagi Ustaz. Put, gini aja Put. Coba antum perhatikan dan antum catat. Siapa teman-teman antum yang nanya seperti itu? Nah lalu antum bilang sama mereka, kita ketemuan Ahad depan. Mana? Mau ke depan Pak? Hati-hati. Mari. Assalamualaikum. Satu bekal kita, bekal antum dan bekal aneh juga. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Dari manapun dia, siapapun dia. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup liqa'ah kita ini dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Anda duluan ya, masih ada tugas tempat yang lain. Dan jalannya jangan bareng-bareng, satu-satu aja. Takut dicurigai. Insyaallah. Baik, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz. Ya ikhwas sekalian, untuk mengingatkan aja bahwa Al-Quran dan catatan materi kita jangan dibawa pulang. Hati-hati nanti takut ada apa-apa. Dan memang materi ini harus kita hafal di luar kepala insyaallah. Insyaallah. Baik, Rahman kalau mau pulang duluan tafadhol. Sip. Jangan bercanda serius. Takut sama Allah, ini amnia. Oh, begitu orang. Waalaikumsalam. Kader yang tulus dan bersemangat tinggi pasti akan memiliki wawasan berpikir yang luas dan mulia. Manusia yang memiliki akal akan bisa mengerti tentang berharganya cincin berlian. Tetapi anjing yang ada di dekat cincin berlian tidak akan pernah bisa mengapresiasi cincin berlian. Dia akan berlari mengejar tulang, lalu mencari tempat untuk memuaskan kerakusannya. Antum dari mana? Dari UI ya. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berangkat Ahi? Afwan Ustaz, mobil kita mogok, jadi terpaksa kita harus naik bus. Nggak apa-apa Ustaz ya? Alhamdulillah masih ada bus. Kalaupun nggak ada bus, kita siap jalan kaki. Siap Ahi? Insyaallah siap Ustaz. Insyaallah. Ana bawa Asyarif. Tadi Ana pikir kalau antum bawa mobil jadi bisa gantian dengan Asyarif. Siap, boleh. Siap. Siap. Cita-cita antum waktu kecil jadi tentara. Nggak apa-apa kalau tentara jundulah tentaranya Allah. Nah, jadilah prajurit Allah yang selalu membela agama Allah. Set, kelihatannya ada sesuatu yang gimana Set dalam dakwah ini Set? Kendor dan rasanya kayak yang hilang gitu Set. Asyarif, kendor nggak kendornya dakwah ini kita lihat dari asal muasalnya. Kita ngapain dakwah ini? Ayono, dakwah ini kan ibarat kita lagi buka lahan sawah. Kita cari benih yang baik, kita cari lahan yang baik, kemanapun kita cari. Cuman persoalannya kalau udah benih dapat, kita tanam. Ya. Waalaikumsalam. Nah, tempat yang nanam juga harus yang baik. Ketika udah numbuh nih Asyarif, ada yang datang juga. Belut yang datang. Kita sekarang mau sibuk sama belutnya apa sama sawahnya? Kelihatannya tuh
belut jadi satu hal yang menarik tuh, Seth. Apalagi kalau dia udah didendeng. Waduh, mantap kali tuh, Seth. Sarip kalau udah makan jadi ingat Tio sama Yudi, insya Allah. Udah sampai mana Ustaz? Ya, paling sebentar lagi. Kita lihat aja di atas ya. Alhamdulillah. Asari udah pernah kesini? Belum pernah, Seth. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Yang punya siapa, Atil? Nggak tahu. Kita sewa sama penjaganya. Alhamdulillah kita bisa nikmati villa ini. Yang punya belum tentu bisa. Kita ke dalam, Sat. Sat, gimana antum malam ini? Bisa mabit di sini? Afan lah, Tio. Aneh jam 4 udah ditunggu di Cianjur. Ya ayuhal ikhwah, para pejuang-pejuang dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Allah ciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya untuk kita berpikir, kita menelaah apa yang bisa kita ambil dari semua kita duduk di sini, apa yang bisa kita ambil pelajaran. Ya ayuhal ikhwah, antum sekarang perhatikan bagaimana Allah menciptakan batu yang luar biasa besarnya. Allah menciptakan begitu kerasnya batu. Bagaimana Allah menciptakan air yang mengalir dengan lembut ini. Tapi antara batu dengan air, mereka bekerja sama untuk menimbulkan satu harmoni yang Allah Subhanahu wa taala harapkan di semua aktivis dakwah. Bagaimana dengan antum ya akhi? Kita sama muslim, kita sama-sama aktivis dakwah. Kenapa banyak di antara kita tidak mengambil ibrah ini? Kenapa di antara banyak aktivis dakwah selalu mengatakan ini hak antum, ini hak aneh, ini kewajiban antum, ini kewajiban aneh? Tidak ada. Malulah kita kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, batu dan air ini. Ya ayyuhal ikhwah, tidak ada pertikaian di antara mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak orang menguasai ilmu serta dikenal sebagai ilmuwan, ulama atau dai, namun kehilangan potensi hati nurani. Mereka yang hanya mengejar dunia, yang memiskinkan rakyat dan menguras kekayaan bangsa untuk kepentingan sendiri, adalah anjing yang tercebur di telaga bening karena kebodohannya menerkam bayangan dirinya sendiri. Assalamualaikum. Afan, akhi. Udah lama? Lumayan, Seth. Kalau tidur jangan nelentang, bisa mati antum. Bang Ustaz, kok nelentang bisa mati? Tidur nelentang bisa mati, Ustaz. Ya iyalah, nelen biskuit sambil tiduran aja bisa keselak, apalagi nelentang. Baik, kita buka taklim kita ini dengan tilawah bersama-sama. Fadhalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elbat. Nay, biar Abi aja nyapu. Nggak usah, Bi. Abi kan baru pulang. Istirahat aja dulu. Tarik. Oh, Nay, Abi ada hadiah buku buat kamu. Alhamdulillah. Kasih ke Umi. Nay baca aja halaman pertama. Ya masa halaman terakhir tamat atuh, Bi. Just for dear Umi. Apa tuh artinya, Bi? Masa Nay nggak tahu? Nay kan MM. MM. Apaan tuh MM? Marni Manyun. Tarik ikut. Yuk. Motornya kan udah di belakang. Nanti kalau ada yang cari, dipikir Abi nggak ada. Abi capek juga, Nay. Boleh kan Abi istirahat?
Pak, mau kemana Pak? Ini Pak, saya mau ketemu Ustadz Rahmat. Itu rumahnya. Kayaknya sih tadi sudah pulang. Tapi kok motornya nggak ada ya Pak? Apa mungkin dia pergi lagi? Waduh, saya kurang tahu Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah. Kenapa, Bi? Udah lewat maghrib, Nay. Abi udah ngalangin orang datang ke rumah kita. Orang datang ke rumah kita kan untuk dakwah dan umat. Gak mungkin lah orang nyari Rahmat Abdullah untuk urusan ekonomi sama dunia. Ya Allah. Siapa saya ini? Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Asidik, kaif haluk? Hai Ustadz. Alhamdulillah. Tadi ada kesini Ustadz. Anak kira Ustadz belum pulang. Antum mau nanya nama anak? Ya Ustadz, yang perempuan. Alhamdulillah udah dapat Asidik. Namanya Fani Afnan Jannati. Setangkai dahan di surga. Subhanallah. Berarti bisa dipanggil Fani Ustadz ya? Nama Arab, panggilan modern. Ustadz, Anda pamit Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa yang mau teh manis buatan Abi? Saya. Alhamdulillah. Rasanya nggak kalah sama di restoran, Nak. Tarik mau, Nak? Tarik mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Nak ya. Masya Allah, Umi Jamilah. Ada namanya? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Abi, anak-anak gimana? Alhamdulillah. Mungkin Ustaz sudah dengar juga tentang abinya. Insyaallah. Moga Umi ikhlas insyaallah. Siap saya sudah, Ustaz. Sakit, betul. Siapa yang nggak sakit? Harus berbagi dengan orang lain. Saya yakin setiap perempuan pasti ada yang dia rasa. Tapi itu nggak terlalu penting lagi dibanding apa yang harus kita bicarakan hari ini. Menurut hemat saya, Ustaz, kita para umi ini, ummahat, kita sudah berbuat yang sebaik yang kita lakukan sekarang. Tapi kita nggak bisa kalau nggak ada bantuan dari para ayah. Kalau Abi, alhamdulillah, berdakwah dari pagi sampai pagi pun ridho, Ustaz. Insya Allah kami semua ridho. Tetapi bukankah Syekh Albana sekalipun, ia bahkan menyiapkan makan pagi untuk anak-anaknya, menyiapkan waktu, dan bahkan memperhatikan map demi map anak-anaknya. Satu persatu ada mapnya. Di sana tertulis semua catatan anak 1, anak 2, anak 3. Bukankah harusnya seperti itu? Sekarang bagaimana para abi hari ini? Kalau hanya berdakwah, kita memang bisa. Tapi apakah bisa kita cinta dengan dakwah? Cinta itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, dan harta. Allah telah menggiring kita kepada keimanan, dan dakwah saja merupakan suatu kebahagiaan besar. Apa pantas kita berharap imbalan yang lebih dari itu? Apalagi bila berupa jabatan, kesenangan, atau kemewahan.
Ustadz, kebetulan anak-anak kan mau masuk sekolah nih sekarang. Kira-kira apa anak masukkan ke sekolah umum aja ya? Put, gini Put, pendidikan itu sangat penting. Iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan Put. Anak-anak kita butuh lingkungan yang baik, bi'atus solehah. Dia butuh guru yang bisa menancapkan ketauhidan ke dalam hati dan perasaan. Iya. Bismillah aja Put, kita buat lingkungan itu. Kira-kira caranya gimana Ustadz ya? Iqra. Sebetulnya anak udah lama Ustadz berkeinginan untuk mewakafkan sebagian tanah ini untuk kepentingan umat, ya untuk pendidikan, untuk dakwah, kira-kira begitu Ustadz. Nah, Ustadz, ini tanah yang anak mewakafkan buat antum. Ini bukan tempat jin buang anak, Pak Haji Muhtar. Ente lupa sama kisah Nabi Ibrahim. Beliau menerima amanah Allah Subhanahu wa taala, awal dakwahnya di tempat yang tidak ada seorang manusia, jangankan jin. Pohon juga nggak ada, Ustaz. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa'alaikum. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Yang ingin saya tanyakan, di mana peran seorang suami, Ustaz, ketika suatu saat kita dibenturkan pada satu kejadian di mana kita harus berkorban, di satu sisi kita harus bersabar. Jadi ada contoh yang menarik, ada sebuah halakoh gitu. Nah, salah satu di anggota halakoh itu nggak datang. Kemudian Ustadznya nanya, kenapa nggak datang? Aduh, Afwan Ustaz, subhanallah ya Ustaz. Pas Anda mau berangkat Ustaz, Anda udah siap-siap semuanya Ustaz. Bapak aneh Ustaz datang. Jadi Anda ngurus bapak aneh dulu Ustaz. Taib, kata Ustaz ya. Pekan depannya kan halakoh lagi, ada pertemuan lagi. Ditunggu, nggak datang lagi gitu. Ustaz yang nanya, kenapa nggak datang lagi? Afan Ustaz, ya Allah, Afan Ustaz. Anda udah mau berangkat Ustaz, udah siapin semuanya Ustaz. Tapi ibu aneh datang Ustaz. Ya hormati fillah, Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sama. Kalau kita belum lolos dengan ujian itu, Allah akan menguji lagi. Gimana cara kita menyelesaikan persoalan ini? Kembali ketika yang udah kita kaji tadi, ummati fillah. Kita butuh kesabaran. Mungkin yang sabar di atas sabar. Kita butuh tadhiyah, kita butuh pengorbanan, kita butuh keikhlasan. Ada jutaan tipu daya yang akan menyerang. Musuh bukan yang bersenjata misil, tapi bisa jadi diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati akan diperoleh manusia bila ia tidak bertumpu pada sesuatu yang fana dan rapuh, dan sebaliknya justru berorientasi pada keabadian. Jazakallah khair Ahino. Taib. Salam buat keluarga ya Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, kok pulang malam? Emangnya kenapa? Nabi juga sering kok pulang malam. Masa Fida nggak boleh? Fida, maafin Nabi ya nak ya. Kalau Fida ngerti apa yang Nabi kerjakan, insya Allah Fida nggak akan pulang malam ya nak. Iya Bibi. Yuk, masuk yuk. Tidak mau maafin Nabi. Insya Allah ya Bi. Nay, kamu seneng nggak tinggal di sini?
Alhamdulillah, senang banget, Bi. Tapi Afan ya, Bi, jangan marah. Saya masih bingung besok masak apa. Uang yang Abi kasih udah habis. Kalau uang udah habis, kita minta aja lagi sama Allah. Kan Allah ngasihnya lewat Abi. Jadi saya mintanya sama Abi. Kalau uang udah habis, Nay, itu berarti rezeki udah mau datang lagi. Kayak sumur aja. Kalau sumurnya kering, berarti hujan udah mau datang. Abi lagi nggak punya uang ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wan, suami Ana sakit, jadi malam ini tidak bisa mengantar Ustaz daurah. Sakit apaan? Livernya kambuh, Ustaz. Bentar ya, Bu Titi. Nay, beras bakal besok masih ada nggak? Tinggal buat besok doang. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat apa Bu ya? Alhamdulillah. Gimana? Ada Ustaz. Pengen curhat Ustaz. Setelah teman-teman ngaji, Anda lihat nih sekarang ngajinya udah pada kendor. Tiap Riko yang diomongin politik melulu. Kayaknya kagak ada omongan selain itu gitu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Subhanallah. Ada paham apa yang tuh rasakan dan teman-teman rasakan. Jadi, Ana pengen cerita nih sama Uli tentang monyet. Monyet? Monyet. Memang kita monyet? Bukan, maksudnya ini ibarat nih, ibarat. Jadi gini apa Uli? Jadi ada seekor monyet ya, mau dia naik terus nih sampai ke pucuk pohon kelapa. Tapi diam-diam ada 3 jenis angin nih yang bukan sembarangan nih angin. Ada angin topan, angin bahorok, angin puting beliung, siap nih ngincar tuh monyet. Siap nih, pelan-pelan, kagak jatuh. Makin kenceng. Makin kenceng aja pegangannya. Tapi datang nih, sama bro, angin yang sepoi-sepoi datang deh. Pelan-pelan diincer tuh, ubun-ubunnya monyet diincer tuh. Ngeriap tuh monyet, matanya nggak ngeliat lagi dah. Tangan lepas dan hitungan berapa detik, jatuh udah. Jatuh, Ustaz. Subhanallah, Mauri. Nah, ibaratnya begitulah tantangan dakwah kita. Jadi kalau kita diuji tuh sama yang sempit, kesedihan, kemiskinan, kuat kita sama bro. Tapi kalau kita diuji sama kesenangan sama bro, sebentar doang, jatuh udah. Jadi kesimpulannya nih sama bro, antum jangan jadi monyet. Astagfirullahaladzim, naudzubillah Ustaz. Janganlah jadi monyet. Jangan jadi monyet. Agak ada Ustaz. Insyaallah. Salam buat teman-teman. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Betul lah Ustaz, kita semua membutuhkan kesejahteraan. Saya paham, kita memulai merintis dari awal. Dari tidak punya apa-apa. Dan ketika perlahan-lahan kehidupan membaik, alhamdulillah. Tetapi saya lihat, banyak di antara pemimpin umat ini lupa Ustaz. Apa gerangan yang membuat dunia ini menjadi lebih menarik daripada dakwah itu sendiri. Dan kita sudah lihat itu. Apakah ini yang dikehendaki oleh perjuangan kita selama ini dengan pengorbanan kami para ibu di belakang? Saya yakin bukan untuk itu Ustaz. Pedih hati Ustaz melihat iman kita yang dipertaruhkan itu dikalahkan hanya oleh jabatan dan harta Ustaz. Kenapa, Bi? Enggak, Nay. Keringat aja. Kasihan, Nay. Nay, udah lama ya nggak jalan-jalan sama Abi? Iya, Bi. Keliling yuk. Kemana? Ke Bogor ya? Ke Ikra. Ya, Bi.
Kirain jauhan. Nay, anak-anak gimana? Alhamdulillah, baik-baik semua. Alhamdulillah. Maafin Abi ya, Nay. Akhir-akhir ini Abi sibuk banget. Jadi jarang dan ngobrol sama kamu dan anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, udah nasib sih jadi istri anggota DPR. Waalaikumsalam. Kamu senang Abi jadi anggota DPR? Biasa aja. Tapi kalau boleh milih sih, lebih senang jadi istri Abi yang dulu. Kenapa? Tuh, rambut Abi putih semua. Mikirin negara ya. Ada yang lebih berat, Nay. Mikirin umat. Coba makan soto. Oh, tahu yang di Pondok Gede itu loh, Nay. Nyobain Abi traktir ya. Oke. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ustaz. Insyaallah. Ya, Asun sehat ya? Alhamdulillah sehat. Abdurrahman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan emosi ya. Insyaallah. Ya. Ente jalan sama Ustaz ke bapak sama anak. Bisa aja Umi bilangnya Long Adi. Rizky bilang apa? Katanya saya kayak jalan sama ayahnya. Rizky, gua jitak lo ya jalan sama ayahnya. Ya, habis Ustaz ganti rambutnya tambah putih aja. Gimana Ustaz? Bener mikirin umat mulu ya? Insyaallah, ntar mikirin umat, mikirin yang lain juga insyaallah. Ya kali-kali mikirin aneh apa? Insyaallah Rizky. Jalan ya, Abdurrahman. Insyaallah. Ya, insyaallah. Senang ya, Abi dibilang udah tua. Nah, habis Abi putih banget semua rambutnya, Bi. Nggak ada yang ngurusin. Jangan gitu lah, Bi. Saya kan ngurusin Abi terus. Waalaikumsalam. Heliu sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Majalah gimana majalah? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Antum sama teman-teman di majalah terus maju. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Istiqomah ya. Jazakallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Keluarga sehat? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz pakai aja semakin ganteng aja nih. Kalimatnya lebih mudah Ustaz, benar Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Begitulah Ustaz. Makin jadi-jadi aja. Ngomongnya politik melulu. Ngajinya makin lemah. Masa ngebidanya tuh makin tipis Ustaz. Gimana Ustaz ya? Mabruri. Antum ingatkan ya. Likulli marhatin rijaluha. Wa likulli marhatin masyakiluha. Jadi setiap marhalah itu ada rijalnya. Setiap marhalah itu ada masalahnya, Itu Ustaz. Jadi kita masing-masing kita ada cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja dakwah kita. Obatnya Mabruri adalah kesabaran, keikhlasan antum, pengorbanan teman-teman, dan kita kembali ke sholah dakwah. Kita ngapain dakwah ini? Kita cemplung dakwah ini, kita habis-habisan dakwah ini. Kenapa? Karena Allah saja. Kita ingat bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasul saja. Udah selesai. Kita nih udah nggak tahu Ustaz. Paham. Keadaannya udah kayak mau meledak begitu. Paham. Sabran ala sabran. Antum berikan sabar di atas sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera datang dengan jalan keluarnya. Itu Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz. Insyaallah. Salam buat teman-teman antum ya. Baik, Ustaz. Istiqomah terus insyaallah. Jazakallah. Assalamualaikum. Kematian hati, banyak orang tertawa sedang maut mengintainya. Banyak orang yang cepat datang ke shaf salat, tapi ternyata cepat pula dia pergi, dingin tanpa penghayatan. Banyak orang yang sedikit beramal, tapi disebut-sebutnya banyak sekali. Merendahlah. Engkau kan seperti bintang gemintang, berkilau dipandang orang di atas riak air,
dan sang bintang pun jauh tinggi. Janganlah seperti asap yang mengangkat diri tinggi di langit, padahal dirinya rendah hina. Nah, Abut. Alhamdulillah. Sehat. Silakan. Antum kasih tahu Ustaz. Kasih tahu yang lain ya. Bukan Ustaz. Ya, kasih tahu Ustaz. Ya, hati-hati. Ya, udah antum cepetan. Kasih tahu Ustaz, cepetan. Ustaz enggak apa-apa kan? Ustaz enggak apa-apa. Ustaz enggak apa-apa. Sedikit lagi sampai. Telah meninggal dunia Ustadz Rahmat Abdullah. Jangan sampai nanti orang-orang terjadi benci gara-gara orientasi kekuasaan. Dia tidak boleh berbangga dengan bangunannya lalu tertidur-tidur tidak pernah mengurus urusan hariannya. Tetap dia harus kembali kepada akar masalahnya, akar tarbiyahnya, mahabin, tempat kancah dia dibangun. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki,
pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu. Sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelah jemu. Sampaikan firman Tuhanmu. Yang paling penting dalam mengenang beliau adalah pertama konsistensinya, keikhlasannya, dan tadhiyahnya, juga mewariskan sikap-sikap disiplin terhadap nilai-nilai, terhadap manhaj, terhadap program-program, dan terhadap setiap tugas yang dibebankan kepada beliau. Itu kesan saya. Mudah-mudahan para pelanjut dari gerakan dakwah ini bisa mengambil teladan dari seorang Ustadz Rahmat Abdullah yang pernah bergabung dengan gerakan dakwah dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi, penuh pengorbanan, dan istiqamah. Beliau juga terlihat sebagai seorang ab ruhi, bapak ruhiyah, sosok dai sejati. Suatu kali beliau mengutip kata-kata Ali bin Abu Thalib, yaitu khairukum man dzakarakum billah. Sebaik-baik kalian adalah jika engkau melihat dia, maka engkau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengalaman saya berinteraksi dengan beliau, beliau sangat kaya dengan ilustrasi dakwah. Dan dengan kepergian beliau, saya sungguh merasa sangat kehilangan. Demikian juga teman-teman aktivis dakwah yang lainnya. Saya adalah salah seorang saksi bahwa Ustadz Rahmat Abdullah wafat di jalan dakwah saat beliau sedang rapat dengan kami membincang tentang kebun-kebun dakwah, tentang pohon dakwah, tentang lahan-lahan yang sebentar lagi akan kami panen insya Allah. Beliau jatuh terhuyung. Kemudian saya dan Mahfuzi bersama Dr. Agus Gus membawa beliau ke rumah sakit dan beliau wafat di tengah jalan. Kita tidak berpisah, Ustadz Rahmat. Kita hanya sedang mempersiapkan satu pertemuan yang kekal. Kita tentu karenanya sangat wajar bila selalu mendoakan beliau dan selalu berharap agar semangat, spirit, keikhlasan, tadhiyah, perjuangan, pengorbanan, seluruh yang beliau telah lakukan selalu membingkai seluruh kader dakwah. Kader-kader yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat di dalam mentarbiyahnya. Melanjutkan itu semuanya adalah bagian daripada bukti bahwa tarbiyah ini telah berlaku dengan sebenarnya. Melanjutkannya adalah bagian dari etika akhlak kita sebagai mutarabbi. Melanjutkannya menjadi bukti bahwa dakwah ini telah menghadirkan amal jariah. Dan amal jariah itu adalah suatu keutamaan yang kebaikannya tidak akan pernah terputus hari ini sehingga hari kiamat nanti. Itu kita lakukan, kita telah menghadirkan suatu etika tarbiyah yang dulu amat sangat beliau dengung-dengungkan. Menghormati nilai, menghormati komitmen terhadap nilai tarbiyah itu sendiri, terhadap para aktivisnya yang istiqomah di jalannya, dan saatnya kita membuktikan itu secara lebih baik dan lebih purna lagi. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami.
hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah